Bab 25. Tabib ajaib Qiu berlagak sombong. Tuan Lu. Tepat ketika Louis Lu hendak meninggalkan tempat lelang bersama Kak Sali, Hien Sun tiba-tiba menghampirinya. Meskipun dia merupakan pemimpin keluarga Sun, dia tetap menunjukkan ekspresi hormat saat menghadapi Louis Lu. Dia tidak tahu bahwa Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis ataupun Master Louis. Tidak peduli bagaimanapun, Kaisar Dewa Louis atau Master Louis merupakan orang yang diutus Raja Jiang Selatan. Lalu mengapa Hien Sun masih sangat menghormati Louis Lu? Hal tersebut harus dibahas dari hari peluncuran produk baru Hylicord. Pada saat itu, Raja Jiang Selatan mencari pemimpin keluarga Sun dan memberitahu mereka bahwa pria yang mendukung Hyliye adalah Kaisar Dewa Louis, dan berharap mereka dapat memberi contoh yang baik. Mereka tahu bahwa Raja Jiang Selatan memiliki seorang kakak yang merupakan bawahan Kaisar Dewa Louis dan apa yang dikatakan Raja Jiang Selatan dapat dipercaya. Selain itu, Raja Jiang Selatan juga melakukan pesanan sebesar 5 miliar RMB yang membuat mereka semakin yakin dengan tebakan mereka. Sangat sepadan bagi mereka untuk mempertaruhkan masa depan mereka dengan pesanan 1 miliar. Pada hari peluncuran produk baru, Hien Sun ada di sana. Dia tahu bahwa Louis Lu merupakan adik Hyliye, itu berarti kemungkinan besar Louis Lu adalah saudara ipar Kaisar Dewa Louis. Oleh sebab itu, Hien Sun sangat menghormati Louis Lu. Beberapa pemimpin keluarga lainnya juga berpikiran sama kecuali Izi Su. Hari itu, Izi Su sudah melihat amarah Louis Lu yang berbeda dari orang biasa. Dia seperti seorang raja mendominasi yang memerintah dunia. Selain itu, sikap Raja Jiang Selatan membuat Izi Su menebak bahwa Louis Lu bukan saudara ipar Kaisar Dewa Louis, tapi Kaisar Dewa Louis sendiri. Seperti kata pepatah, terkadang musuh mengenal pihak lain lebih baik daripada teman mereka sendiri. Izi Su sudah menebak tepat pada sasaran, ini tergantung bagaimana dia akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Melihat Hien Sun berinisiatif untuk memulai percakapan, Louis Lu juga menjawab dengan sopan, "Ada apa, Bapak Sun?" Dia tahu bahwa Hien Sun mau meminta pertolongan darinya. Louis Lu bukan orang berdarah dingin, dia hanya bersikap dingin pada musuh. Selama pihak lain menghormatinya, Louis Lu secara alami akan bersikap hormat pada orang itu. Hien Sun berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, tadi aku melihat kamu baru saja menyelamatkan pria itu dengan akupuntur. Apakah kamu seorang dokter?" Louis Lu mengangguk, "Bisa dibilang begitu. Apakah ada anggota keluarga Sun yang sakit?" "Ya, sebenarnya ayahku sakit dan belum makan selama 3 hari, jadi aku ingin meminta Tuan Lu untuk mengobatinya." "Boleh." Louis Lu menyetujuinya dan meminta Kak Sali untuk kembali dulu. Lalu, dia mengikuti Hien Sun ke rumah Sun. Tuan Besar Sun sedang berbaring di tempat tidur, perutnya tampak buncit dan terus menghela nafas tanpa henti. Ekspresinya juga terlihat sangat khawatir. Anggota keluarga Sun juga cemas dengan kondisinya. Saat Louis Lu menekan perut Tuan Besar berteriak kesakitan. Louis Lu sudah mengetahui penyakitnya, tapi sebelum dia sempat untuk mengobatinya, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam. "Kak, aku telah mengundang tabib Qiu kemari untuk segera merawat ayah." Penampilan orang tersebut hampir mirip dengan Hien Sun. Dia merupakan Rex Sun, putra kedua dari keluarga Sun. Di belakang Rex Sun berdiri seorang pria tua yang sedang memegang kotak obat. Sepertinya dia berusia sekitar 60 tahun dan matanya tampak sipit seperti pria jahat. Meskipun dia tidak tampak seperti orang baik, dia adalah salah satu tabib terbaik di kota Jiang. Kevin Qiu dikenal sebagai master yang bisa menyembuhkan siapapun dengan sekali pengobatan. Namun,
Ketika dia mendengar berita bahwa dokter ajaib Qiu telah datang, Hien Sun mengerutkan kening dan merasa bahwa pria tua ini tidak datang tepat saat diperlukan, tapi datang di saat seperti ini. Sebenarnya di saat Tuan Besar sakit, mereka sudah pergi meminta bantuan dari Kevin Qiu, tetapi lelaki tua itu sengaja menunda waktu dan berkata bahwa dia tidak akan mengobati pasien jika penyakitnya tidak parah. Itu menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mencari dokter lain. Namun, Kevin Qiu datang ke sini saat ini. Mungkin dia merasa dirinya sudah menunda cukup lama sehingga biaya konsultasi yang akan mereka berikan padanya sesuai dengan keinginannya. Tentu saja Hien Sun merasa tidak nyaman terhadap masalah ini. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Kevin Qiu menggelengkan wajahnya terlebih dahulu dan berkata, "Apa maksud kalian? Kalau kalian meremehkanku, jangan mengundangku kemari." Dia kesal saat melihat Louis Lu memeriksa kondisi Tuan Sun. Rex Sun tidak menyangka kakak telah mengundang dokter, jadi dia terkejut sesaat. Namun, dia merasa Louis Lu masih muda, jadi dia lebih percaya pada keterampilan medis Kevin Qiu. "Dokter Qiu, jangan marah, ini hanya kesalahpahaman. Kami telah mengundang Anda tapi Anda tidak datang sehingga kami harus mencari dokter lain. Kami tidak bisa melihat ayah terus menderita." Rex Sun takut Kevin Qiu akan memalingkan wajahnya dan berjalan pergi, jadi dia buru-buru menahan Kevin Qiu sambil menjelaskan. Kevin Qiu mendengus dingin dan berkata, "Jadi kamu menyalahkanku karena tidak segera datang ke sini?" "Bukan begitu. Saya sudah berterima kasih karena Dokter Qiu bersedia datang untuk merawat ayah saya." "Baguslah kalau begitu." Kevin Qiu menunjukkan keinginannya, "Kalau mau aku mengobatinya, kalian bisa memberi biaya konsultasi berlipat ganda." "Apa?" Rex Sun berkata dengan cemas, "Tuan Qiu, bukankah kita sudah menyepakati biaya konsultasi? Kenapa biaya konsultasi berlipat ganda sekarang?" Sekarang tidak sama lagi." Kevin Qiu melirik Louis Lu dengan jijik, kemudian berkata kepada Rex Sun, "Kalau dia tidak berada di sini, biaya konsultasi tetap sama, tapi karena kamu mengundang dia ke sini, itu berarti kamu tidak percaya padaku. Jadi, biaya konsultasi 2 kali lipat." Ini, Rex Sun tidak tahu harus berkata apa. Hien Sun yang berdiri di samping merasa sangat marah. Dia hendak menyuruh Kevin Qiu keluar, tapi dia mendengar Louis Lu berkata, "Biarkan dia yang mengobatinya dulu." Hien Sun tidak punya pilihan selain menahan amarah dan berkata kepada Kevin Qiu dengan suara rendah, "Tidak peduli berapa biaya konsultasinya, selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan membayarnya." Saat ini, Kevin Qiu baru meletakkan kotak obat dan memeriksa denyut nadi Tuan Besar. Pada saat bersamaan, dia tidak lupa untuk menyindir Louis Lu. "Anak kecil, hari ini kamu beruntung bisa melihatku mengobati pasien. Saat kembali, jangan lupa untuk membakar dupa." Bersambung.